Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim muda terbaik dari berbagai penjuru dunia yang akan bersaing di 12 grup untuk merebut gelar juara dunia kelompok usia U17. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan digelar pada 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025. Total ada 48 negara yang ambil bagian, termasuk Timnas Indonesia U17. Indonesia U17 tergabung di grup H yang bisa disebut sebagai grup berat. Tim Garuda Muda akan berhadapan dengan kekuatan besar seperti Brasil, serta dua tim tangguh lainnya, Zambia dan Honduras. Keikutsertaan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Sebelumnya, pada edisi 2023 saat berstatus sebagai tuan rumah, Garuda Muda juga tampil namun harus mengakhiri perjalanan mereka di babak penyisihan grup. Menghadapi edisi 2025, Timnas Indonesia U17 melakukan persiapan cukup serius. Skuad besutan Nova Arianto telah menjalani pemusatan latihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan fase grup Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Brasil di Piala Dunia U17 2025. Ketum PSSI Erick Thohir meminta kepada para pemain untuk tidak gentar duluan. Garuda Muda tergabung di grup H Piala Dunia U17 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Tim asuhan Nova Arianto akan memainkan laga-laga fase grup pada 4-10 November tahun 2025. Zambia akan menjadi lawan pertama pada tanggal 4 November. Lawan terberat yakni Brasil menjadi lawan kedua pada tanggal 7 November lalu Honduras menjadi lawan terakhir pada tanggal 10 November. Ketika saya tanya anak-anak Indonesia yang main di U17, bagaimana dengan Brasil? Pak Ketua, kalau bisa seri. Wah itu bagus. Jangan mereka dihantam, kata Erick Thohir kepada wartawan, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Jangan, wah mau lawan Brasil, malah 5-0 saja udah bersyukur, ya tidak bisa begitu. Sepak bola tidak hanya skill, tapi juga mental, dan taktik, begitu. Jadi kalau ditanya, ya saya bersyukur U17 kita sudah lolos, ujarnya menambahkan. Setelah fase grup, tim-tim akan melanjutkan kiprahnya ke babak 32 besar. Untuk lolos ke babak itu, peserta Piala Dunia U17 harus menjadi juara grup, runner-up, atau menjadi salah satu dari total 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dengan skema tersebut, setiap tim punya peluang yang cukup besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Hanya tim peringkat keempat 12 tim, dan 4 tim yang tidak masuk kriteria peringkat ketiga terbaik. Kalau bisa lolos ke penyisihan juga, begitu kan? Nah kalau ternyata Coach Nova dengan pemainnya bikin kejutan lolos, begitu, alhamdulillah, tutur Erick Thohir. Nah ini tadi kami semua ini melakukan semua dengan tentu tolak ukur yang ada hitungannya. Bukan istilahnya ujuk-ujuk langsung cari quick win terus, tidak, ucapnya. Adapun Timnas U17 akan bertanding dalam turnamen Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang sebelum terjun ke Piala Dunia U17. Dua negara sudah mengonfirmasi keikutsertaan yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. PSSI masih mencari satu lawan lagi yang bersedia tampil di Piala Kemerdekaan. Harapannya salah satu tim dari Amerika Latin ikut serta dalam turnamen tersebut.